Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Berjalan kemana-Ku, ku tak akan takut bahaya, sebab ada tangan-Mu yang bukakan jalan saat tiada jalan. Ku tak dapat jalan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Ku tak dapat di luar kasih-Mu. Di luar kasih-Mu. Sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur Kau mengasihiku. Ku sadari semua kebaikan-Mu. Shalom jemaat terkasih, senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah online service GBI Battle. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kita percaya dalam keadaan kondisi apapun kita hari ini, kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di dalam kolom chat. So mari sebelum kita memulai ibadah, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan telah mengumpulkan setiap kami Tuhan untuk sama-sama beribadah dan kami bersyukur atas anugerah-Mu kami bisa diberikan kehidupan lagi Tuhan yang terus Tuhan. Dan kami hari ini Tuhan sama-sama siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lebih sungguh lagi dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah.
hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan. Saat badai datang dalam hidupku, rasa takut di dalam hatiku.
sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari sembah Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan Tuhan untuk selamanya. Kau Allah yang besar, setia dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama angkat penyembahan kita. Yesus, Engkau setia di dalam hidupku. Amin Tuhan. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus, Engkau setia. Yesus, Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembahmu untuk selamanya. Sekali lagi katakan Yesus, Kau setia. Yesus, Engkau setia di dalam hidupku. Benar Tuhan. Engkau bersamaku Di segala di musim segala kami. musim. Kami mau percaya hanya kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembahmu untuk selamanya. Katakan ku kan menyembahmu. Ku kan menyembahmu untuk selamanya. Sekali lagi katakan Ku kan menyembahmu untuk selamanya. berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Dan pada siang hari ini kami siap melompat, siap bersuka cita, sebab kami punya Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama-Mu, setiap kita yang siap bersuka cita, katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setia-Mu Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
setiap kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Lebih keras lagi katakan haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan untuk selamanya. Mari masih berbangga dengan ucapan syukur. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Bagi Dia, Amin. yang memerintah, Yang layak. yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertahta Surga bumi. sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Sama-sama katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, Kuduslah. kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Mu Tuhan. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Mari melompat bagi Tuhan. Bagi Dia yang memerintah, Yang layak. Kau layak Tuhan. segala pujian bagi Dia, yang bertahta surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, Kau yang layak Tuhan. layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertahta surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi kita mau katakan bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia Mari lambaikan tangan-Mu saudara. memerintah, Amin. yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertahta surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia Amin. yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertahta Biarlah surga bumi. surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, Ya Tuhan. yang layak terima segala pujian bagi Dia, yang bertahta surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Agar hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami hidup Tuhan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, kami mau tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu Tuhan, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Iman yang Hidup. Kita akan baca Ibrani 11 ayat 23-29. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Saudara sekalian, Musa adalah tokoh utama yang dihormati oleh orang Yahudi. Dia adalah pemimpin yang melepaskan Israel dari tanah perbudakan Mesir dan membawanya menuju tanah perjanjian Kanaan. Musa adalah orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan, berbicara muka dengan muka di Sinai dan menerima 10 hukum Allah dan petunjuk Tuhan yang lain. Kehidupan Musa adalah kehidupan yang ditandai dengan iman. Karenanya di dalam Ibrani 11 dia juga masuk di dalam tokoh iman yang dicatat dalam Alkitab. Nah, di dalam perikop yang kita baca ini ada 5 hal yang kita bisa lihat tentang iman yang hidup, yang tentu kita juga harus miliki dalam kehidupan. Yang pertama kita melihat di sini ada warisan iman, yaitu iman dari orang tua Musa. Di ayat 23 dikatakan orang tua Musa tanpa takut kepada raja menyembunyikan Musa 3 bulan lamanya. Saudara, pada waktu itu Firaun memberikan peraturan supaya anak-anak laki-laki Israel harus dibunuh. Karena dia tidak ingin jumlah populasi orang Israel lebih banyak dari orang Mesir. Tetapi orang tua Musa menyembunyikan ketika dia membuat peti kecil dan menghanyutkan di sungai Nil setelah berusia 3 bulan.
Dan mereka juga percaya bahwa Tuhan bisa melindungi bayi ini dari mara bahaya. Orang tua Musa ini menjadi teladan bagi anaknya karena dia mewariskan nilai-nilai iman sehingga anaknya pun menjadi anak iman. Pada masa kini Tuhan ingin agar kita menjadi orang tua yang percaya kepada Yesus, yang hidup menurut teladan firman, mencerminkan sikap hidup orang Kristen yang benar, punya kerohanian yang saleh, sehingga yang muncul adalah generasi ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Di sana Paulus pernah berbicara tentang anak rohaninya, Timotius. Dia bilang, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, kalau orang tua beriman dan dia memberikan teladan yang baik, maka anak-anaknya pun akan mengenal Tuhan. Saya pernah membaca kisah tentang seorang ateis bernama Max Jukes yang menikah dengan seorang wanita yang juga tidak takut akan Tuhan, namanya Ida Teig. Setelah ratusan tahun kemudian diteliti daftar keturunannya, ternyata ada 440 orang yang suka berpesta pora, 310 orang menjadi gelandangan dan pengemis, 190 orang jadi pelacur, 130 orang jadi narapidana, 100 orang jadi pecandu alkohol, 60 orang suka mencuri, 55 orang korban pelecehan seksual, 7 orang jadi pembunuh. Tetapi sejaman dengan dia, hidup juga seorang hamba Tuhan yang hidup saleh, namanya Jonathan Edward. Dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Dan setelah ratusan tahun diteliti daftar keturunannya, ada 440 orang jadi pendeta, misionaris, teolog. 310 orang jadi pengacara, 60 orang jadi dokter, 60 orang jadi penulis buku yang terkenal, 30 orang jadi hakim, 14 orang rektor universitas, 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika Serikat. Dan bahkan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Orang yang hidup benar, dia akan mewariskan nilai-nilai rohani, sehingga anak-anaknya juga menjadi anak-anak iman. Mari kita memiliki warisan iman yang kekal. Yang kedua, saudara, kita lihat dalam perikop ini ada pengorbanan iman. Karena ayat 24-25 dikatakan bahwa Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena dia lebih rela memilih sengsara bersama dengan umat Allah. Dia lebih baik sengsara sebagai umat Tuhan daripada menikmati kenikmatan dosa bersama dengan orang-orang Mesir. Saya pernah mendengar cerita, putri Firaun itu namanya Bitia atau Termoutis. Tidak punya anak. Dan ketika dia sedang mandi di sungai Nil, dia lihat ada keranjang yang terapung. Waktu dia buka ada anak bayi. Dan kemudian dia terpesona karena keelokan Musa dan terharu mendengar tangisannya. Maka dia membawa kepada Firaun, dan atas permohonan Termoutis ini raja berjanji akan menjadikan Musa ahli waris. Dan satu kali ketika dia sedang bersenda gurau, dia pasangkan mahkotanya di kepala Musa kecil ini. Tapi Musa kecil ini menepis mahkota tersebut, melempar dan tidak mau dikenakan mahkota. Dan ini adalah gambaran bahwa dia merelakan kehormatan duniawi tidak dia miliki demi kepentingan umat Allah. Nah saudara, dia melihat ganjaran duniawi itu remeh dibandingkan dengan pahala dari Allah. Karena itu dia menyangkali diri untuk kenikmatan duniawi dan hidup berkenan kepada Tuhan. Sikap semacam ini pengorbanan iman yang kita harus miliki dalam kehidupan. Seperti Sadra, Mesa, Abednego yang tidak mau menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Walaupun hukumannya adalah dilempar dalam dapur api. Tapi orang-orang yang setia kepada Tuhan, tidak mau kompromi, tidak mau menyangkal Kristus, dia akan mengalami mujizat. Api tidak menghanguskan, bahkan mereka keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Jangan kita seperti Esau yang menjual hak kesulungan hanya karena tidak tahan nafsu makan semangkuk kacang merah. Tapi mari kita mengorbankan hidup kita karena kita punya iman kepada Kristus, setia dalam segala perkara. Yang ketiga, saudara, kita juga perlu belajar di sini tentang kebijaksanaan iman. Di ayat 27 dikatakan Musa meninggalkan Mesir dan kemudian dia pergi ke padang gurun Midian.
Nah, Keluaran 2 ayat 14 mengatakan bahwa perginya Musa ini karena takut. Dan tentu alasan itu adalah alasan yang dilihat secara manusiawi. Kenapa Musa pergi? Karena takut. Takut dibunuh oleh Raja Firaun. Tetapi Ibrani pasal 11 yang melukiskan daftar tokoh-tokoh iman di ayat 27 tadi justru mengatakan sebaliknya. Musa pergi meninggalkan Mesir karena tidak takut akan murka raja. Rupanya begini saudara, walaupun secara umum, secara manusia tampaknya kepergian itu karena ketakutan. Sebetulnya dia tidak takut saudara. Tetapi dia melarikan diri karena itu adalah tindakan dari keberanian. Dan juga merupakan tindakan daripada kebijaksanaan yang dia miliki. Artinya, kalau saudara beriman, iman itu tidak membabi buta. Iman itu tidak tanpa pertimbangan. Seneca, seorang filsuf Yunani berkata, orang bijak tidak akan pernah membangkitkan marah penguasa. Sebaliknya ia justru akan menyingkir. Sama seperti pelaut yang dengan sengaja tidak akan mencari bahaya. Apakah ada pelaut yang ketika badai tofan datang, oh dengan iman saya akan memajukan perahu saya. Ya tenggelam saudara. Orang yang beriman itu juga menggunakan akal budinya. Musa sudah siap untuk berjuang. Dia rela mati bahkan bagi bangsa Israel. Tapi apakah Israel sudah siap? Dan dia lihat belum siap. Karena justru Israel ada yang bilang, Musa, kamu itu siapa? Kamu mau bela bangsa kita? Karena Israel belum siap, dia lari ke padang gurun Midian. Menantikan waktu Tuhan menyiapkan bangsa Israel. Dan 40 tahun kemudian, ketika Israel siap, Musa juga lebih siap. Dia turun kembali untuk menolong orang-orang Israel. Dan Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saya percaya orang yang beriman adalah orang yang bisa menguasai emosi yang meletup-letup. Untuk sesuatu yang berguna bagi masa yang akan datang. Jangan gampang jadi orang yang emosional sesaat. Ngambek, marah. Dan ternyata akan merugikan. Jadilah orang yang bijaksana. Karena orang yang beriman tidak membabi buta. Orang yang beriman menggunakan logikanya, akal budinya yang juga dituntun oleh Roh Kudus supaya membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, saudara sekalian, Musa yang punya iman yang hidup itu juga adalah orang yang punya keyakinan iman. Di ayat 28 dikatakan dia dan bangsa Israel merayakan Paskah dan memercikkan darah di ambang pintu rumah. Orang yang tidak ada tanda darah di ambang pintu rumahnya, anak sulungnya mati. Tapi orang-orang Israel anak sulungnya hidup semuanya. Karena Tuhan memproteksi dengan lambang darah tersebut. Inilah keyakinan iman. Dan itu sebabnya kemudian mereka merayakan Paskah. Saudara, dalam Keluaran 12 ayat 14 dikatakan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi mereka merayakan Paskah karena Tuhan telah menolong mereka. Passover dilewati oleh malaikat maut karena lambang darah yang ada. Ini menggambarkan Kristus yang mati buat kita. Darahnya telah tercurah supaya kita yang percaya kepada dia tidak akan binasa oleh malaikat maut. Karena Tuhan akan melindungi kita dan memberikan keselamatan. Saudara, ada domba yang disembelih. Ada roti tidak beragi yang dimakan. Artinya Tuhan melepaskan kita dari segala dosa karena pengorbanan darahnya. Saudara-saudara, Musa melakukan itu. Dan mau melakukan itu terus dari waktu ke waktu. Karena dia yakin, tidak ragu akan keberhasilan usahanya untuk melepaskan umat Tuhan. Dan membawa mereka di tanah perjanjian. Musa yakin bila Allah memerintahkan, dia juga akan memberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Dia juga yakin bahwa pasti penyertaan dan kemenangan Tuhan ada padanya. Saudara, di sini kita perlu mendapatkan keyakinan iman. Kalau Tuhan suruh, taat saja. Saya pernah mendengar kisah ada seorang misionaris yang waktu lalu tinggal di Jawa Timur. Satu kali waktu dia berdoa, dia seperti mendapatkan impresi. Hari ini jumpai seseorang di Jakarta namanya ini, dia sedang menghadapi masalah. Kamu harus memberikan kekuatan.
Lalu dia bilang, Tuhan saya mau, tapi saya nggak punya uang untuk beli tiket hari ini terbang dari Surabaya ke Jakarta. Tapi Tuhan kelihatannya nggak jawab apa-apa. Maka hamba Tuhan ini pergi ke airport Juanda, saudara-saudara di Surabaya, lalu ikut ngantri beli tiket yang langsung dijual, begitu ya. Kalau misalnya penumpangnya tidak terlalu banyak, biasanya ada tiket go show yang bisa dia beli. Jadi mulai ngantri, saudara, sampai berdebar karena dia nggak punya uang. Tiba-tiba setelah dia dekat sekali dengan tiket itu, dengan counternya, tinggal satu orang lagi, dia bilang, Tuhan gimana? Uangnya dari mana? Tiba-tiba saudara sekalian, tiketnya itu tertutup, di lock, dan dia bilang, maaf Pak, tiketnya sudah habis, nanti aja penerbangan yang berikutnya. Orang yang di depannya itu marah, oh saya mesti berangkat sekarang, saya perlu buru-buru, ini pasti permainan ini, pasti masih ada sisa tiketnya, tapi kamu nggak mau jual. Marah-marah dia. Orang di loket bilang, enggak Pak, memang sudah habis. Oh saking jengkelnya ini orang, saudara, ambil itu duitnya, dia berbalik ke belakang, percuma mau berangkat, nggak bisa. Dia kasih itu uangnya kepada orang di belakangnya. Misionaris ini, saudara, ini misionaris bingung, tiba-tiba dapat uang dari orang yang tidak kenal. Akhirnya dia duduk termangu-mangu dan melihat ada penerbangan jam-jam berikutnya ke Jakarta, dan dengan uang itu dia bisa berangkat. Dan apa yang Tuhan perintahkan dia bisa laksanakan. Saya percaya pengalaman tiap orang berbeda, tapi miliki keyakinan iman. Kalau Tuhan perintahkan, pasti ada jalan yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Dan yang kelima, iman yang hidup itu mencakup keteguhan iman. Karena iman Musa dan juga orang Israel menurut ayat 29 melintasi Laut Merah yang terbelah menjadi dua dan menjadi tanah kering. Sedangkan ketika Firaun dan orang Mesir lewat, lautnya tertutup kembali dan mereka semua binasa. Ini menunjukkan orang yang sungguh beriman mengusahakan sesuatu yang mustahil karena perintah Allah. Masalah besar tidak menjadi rintangan jika Allah hadir untuk menolong kita. Pasti Tuhan akan mengatasi halangan tersebut. Karenanya orang yang sungguh beriman itu pantang mundur, gigih menghadapi segala perkara. Karena percaya Tuhan akan buka jalan. Saudara ingat Thomas Alva Edison melakukan 1000 kali percobaan untuk melakukan penemuan bola lampu pijar. Gagal terus. Tapi dia ulet, tidak mau menyerah. Dan akhirnya dunia menjadi lebih indah. Karena penemuan bola lampu pijar dan pengembangannya terus sampai sekarang. Itu menjadi berkat bagi orang lain. Miliki keteguhan iman, saudara. Ayat 27 berkata bahwa orang beriman itu melihat yang tidak kelihatan. Apa yang kita lihat yang tidak kelihatan? Tentu pribadi Tuhan, terutama yang tidak kita lihat dengan mata jasmani. Tapi kita percaya dia melindungi kita. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Saya ingat Napoleon Bonaparte dari Perancis. Itu kalau perang itu hampir nggak pernah kalah, saudara. Kenapa? Salah satu cara yang dia lakukan ketika mau perang, Napoleon memanggil para panglimanya satu persatu ketika mau perang. Napoleon tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap mata dengan mata. Lalu menjabat tangan mereka satu persatu. Dan ketika panglima itu keluar dari ruangan Napoleon, mereka punya kesiapan hati, kemantapan hati, bahkan rela mati demi seorang jenderal yang mereka cintai, yaitu Napoleon Bonaparte. Saya mau katakan, Musa pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Musa mengenal Tuhan secara pribadi. Musa beriman karena dia kenal dan mengalami kehadiran Allah secara nyata. Dan dia tahu dia tidak bertindak dengan kemauan sendiri. Dia menghadap Allah terlebih dahulu sebelum dia menghadap manusia. Dan karena itulah dia memiliki keteguhan iman. Saudara, apapun masalahmu, Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Masalah boleh datang, tapi kalau saudara punya iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi dia. Apakah mungkin penyakitmu disembuhkan? Mungkin. Apakah mungkin kau punya pekerjaan yang baik? Mungkin. Apakah mungkin kau diberi anugerah anak oleh Tuhan? Mungkin. Apakah mungkin keluargamu dipulihkan? Mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan.
Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan agar engkau punya iman yang teguh untuk mengatasi segala masalah. Musa Tuhan pakai menjadi pemimpin besar karena iman di dalam hatinya. Saudara juga bisa mengalami lawatan Tuhan kalau engkau beriman. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan pergumulan ini, biar kami memiliki iman yang hidup. Dan kalau kami percaya Tuhan selalu menolong kami, kami percaya semua perkataan Tuhan akan tergenapi. Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang baik bagi kami yang memegang firman-Mu. Kami juga yakin bahwa apa yang Kau ungkapkan dalam firman-Mu itu akan terjadi. Kami akan mengalami pertolongan Tuhan. Sekarang dalam nama Yesus, terima mujizat, terima jawaban doa, terima kekuatan dari Allah. Karena kami yakin iman mengatasi segala perkara. Biar kami hidup di dalam iman, karena iman itu sesuatu yang membawa kemenangan. Berkat atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Kita menaikkan syukur kepada Dia atas kebaikannya bagi kita. Bapa Surgawi, terima kasih karena ibadah ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Engkau juga menerima persembahan kami. Biarlah semuanya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dengan memohon berkat-Mu turun atas setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai berjumpa lagi. Ku rindukan Engkau Yesus, lebih dari segalanya. Kau yang beri kepuasan di
besar kemuliaan-Mu. Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu. Yesus, Kau kemuliaanku. Bentuklah diriku serupa gambaran-Mu. Yesus, pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu. Telah aku lupakan semua di belakangku, dan ku arahkan hidupku kepada panggilan-Mu. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju padamu. Ku persembahkan hidupku, ajaib perbuatan-Mu. Kau nyatakan bagiku, mataku tertuju padamu. Yesus, Kau kemuliaanku. Besar kemuliaan, ajaib perbuatan-Mu. Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Haleluya. Besar